pasal 15 ini bicara tentang bagaimana orang Israel itu telah dibawa Tuhan dengan perkara yang dahsyat, bagaimana Tuhan itu membelah Laut Merah, ya. Laut Merah itu seperti tembok air, saudara. Minggu lalu kita belajar itu, saudara. Satu peristiwa yang dahsyat yang tidak pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi lagi seperti itu, saudara. Bagaimana Laut Merah itu bisa jadi tembok raksasa, tembok air, dan orang Israel bisa lewat di tengah-tengah tanah yang kering itu. Dan kemudian setelah semua orang Israel itu lewat, firman Tuhan katakan Tuhan meniupkan angin dan air itu kembali lagi dan menenggelamkan semua orang Mesir, tentara Mesir, Firaun dan semua pasukan-pasukannya yang hebat, saudara. Dan di situ kita belajar satu hal, kenapa seringkali Tuhan itu bawa anak-anaknya dalam situasi yang terjepit. Ya, minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan itu seperti sengaja menjebak orang Israel dengan ada dalam situasi yang sulit, maju kena, mundur kena, di depan laut, di belakang Firaun, di kiri kanan ada gunung. Sepertinya dalam situasi yang tidak ada jalan keluar. Saudara, seringkali Tuhan izinkan atau Tuhan yang bawa anak-anaknya seperti itu supaya apa? Supaya anak-anaknya kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin, saudara. Supaya kita manusia, kita tahu bahwa hidup kita ini sepenuhnya tergantung dengan Tuhan. Ya, minggu lalu saya share bahwa orang Israel itu dibebaskan merdeka dari Mesir bukan untuk bebas sebebas-bebasnya, saudara. Tapi mereka dibebaskan dari Mesir untuk masuk dalam satu hukum yang baru, yaitu mereka hidup di bawah tuntunan Tuhan. Mereka tidak bisa jalan seenaknya sendiri, mereka harus berjalan di bawah tuntunan tiang awan dan tiang api. Itu yang dinamakan kemerdekaan. Kemerdekaan sejati itu bukan bebas sebebas-bebasnya, bukan bebas berbuat dosa. Kemerdekaan yang sejati adalah ketika engkau bebas untuk mengasihi Tuhan, tanpa engkau harus takut engkau dihukum, atau engkau digerakkan oleh ketakutan. Amin, saudara. Tuhan ingin kita datang pada Dia dengan sebuah kesadaran bahwa Dia mencintai kita, bahwa Dia mengasihi kita. Amin, saudara. Itulah kebebasan yang sejati di dalam Tuhan, saudara. Saudara bebas mengasihi Tuhan bukan karena engkau takut dihukum sama Tuhan. Bukan karena engkau takut engkau tidak diberkati sama Tuhan. Tapi karena engkau tahu Tuhan itu begitu mencintai hidupmu. Bahkan Dia sudah berikan nyawanya sendiri. Mati di atas kayu salib. Ganti segala dosa kita. Amin, saudara. Ya, itu kebebasan yang sejati di dalam Tuhan, saudara. Sehingga apa? Ketika orang Israel dibebaskan, mereka harus hidup di bawah tuntunan. Mereka harus hidup tergantung dengan Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai manusia kita bisa lupa sama Tuhan. Begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan, kadang-kadang begitu banyak kenyamanan juga. Ada hal yang menarik perhatian kita, sehingga kita mulai lupa sama Tuhan. Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan kita, bahkan Tuhan kadang-kadang rencanakan dalam tanda kutip, kita masuk dalam situasi yang sulit, supaya pada saat itu kita sadar bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Bahwa tidak ada jalan lain yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan yang menjadi jawaban. Amin, saudara. Nah, kita akan lihat bagaimana setelah mereka melewati Laut Merah ini, saudara. Keluaran pasal 15. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Saudara tahu, ya, ini nyanyian yang dinyanyikan oleh Musa bersama-sama dengan seluruh orang Israel, saudara. Ya, dan nyanyian ini, saudara, ini bukan hanya di sini saja, tapi juga dikutip sampai di kitab Wahyu. Beberapa kali dikutip oleh Raja Daud, apa yang disampaikan oleh Musa. Ya, tapi yang dikutip terakhir itu di kitab Wahyu. Mari kita buka Wahyu 15 ayat yang ketiga. Wahyu mengutip nyanyian Musa, saudara. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, nyanyian anak domba yang bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu. Ini ada dalam bahasa Indonesia juga lagunya, saudara. Besar dan ajaiblah karyamu. Tahu lagunya? Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Saudara tahu? Nyanyian Musa, saudara, itu dikutip, saudara. Bahkan dinyanyikan di sorga. Saudara tahu kenapa, saudara? Ada prinsip-prinsip yang kita bisa pelajari, saudara.
Ya, di dalam pujian penyembahan. Kenapa Tuhan mau kita memuji Dia? Sekarang kita kembali ke kitab Keluaran, saudara. Dikatakan bahwa pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini apa? Bagi Tuhan. Saudara tahu apa bedanya lagu rohani dengan lagu biasa, lagu sekuler? Ya, kalau lagu sekuler itu biasa kita nyanyikan untuk yang lain. Tapi kalau lagu rohani, saudara harus nyanyikan dengan sebuah sikap. Aku nyanyikan ini buat Tuhan. Amin, saudara. Aku nyanyikan ini buat Tuhan. Ya, aku nyanyikan, aku ini lakukan ini untuk memuji Tuhan, saudara. Dengan sebuah kesadaran Tuhan yang menjadi sumber, yang menjadi pusat daripada yang menonton aku ini bukan orang-orang yang ada di sampingku. Makanya pujian penyembahan itu bukan saudara tujukan untuk orang yang samping kiri kanan saudara yang datang dengar. Saudara jangan takut nyanyi saja. Saudara mau fals kiri kanan saudara, nyanyi saja, tidak apa-apa saudara. Ya, kecuali kalau saudara memang harus melayani di depan, ya saudara tidak boleh suara kiri-kiri saudara ya. Nanti mengganggu. Ya, artinya ya saudara punya talenta, suara saudara harus paling tidak standar lah ya. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu ini. Tapi kalau saudara datang ataupun saudara melayani, ya, sikap yang pertama yang harus kita taruh adalah kita nyanyi ini bagi Tuhan. Artinya gini saudara, kita semua ini berkumpul, tidak ada yang menonton satu dengan yang lainnya. Jangan punya sikap, wah yang di depan ini, yang lagi perform ini yang harus ditonton. Ya, kita yang di atas ini juga bukan penghibur dan bukan ini, saudara tidak nonton yang di atas, yang di jemaat juga, saudara bukan sedang menonton, tapi kita semua sedang menaikkan pujian bagi Tuhan. Amin, saudara. Ya, Tuhan itu yang menjadi apa? Fokus kita. Waktu kita menaikkan pujian, kita memuji Dia. Kenapa Tuhan mau kita memuji Dia, saudara? Kenapa Tuhan mau kita memuji Dia? Saudara, Tuhan itu tidak butuh pujian kita sebenarnya. Dia tidak tambah besar ketika kita puji Dia. Ya, kalau manusia saudara puji terus-terus kepalanya bisa jadi besar, saudara. Kakinya bisa melayang, saudara. Ya kan? Dia bisa lupa daratan, saudara. Kadang-kadang hati-hati kalau terlalu banyak dipuji bisa jatuh, saudara. Ya, hati-hati, saudara ya. Orang bilang makan puji. Saudara, tapi Tuhan itu sebenarnya Dia tidak butuh pujian kita. Dia tidak butuh pujian kita, tapi kenapa Dia mau suruh kita memuji Dia? Karena waktu kita memuji Dia, saudara, ya, waktu kita memuji Dia, fokus kita bukan kepada diri kita. Amin, saudara. Makanya waktu saudara naikkan pujian, fokus saudara pada Tuhan. Waktu fokus saudara pada Tuhan, saudara tidak fokus dengan situasi saudara. Amin. Karena seringkali yang membuat kita menjadi lemah adalah karena seringkali kita terlalu fokus dengan situasi kita, keadaan kita. Makanya Tuhan itu mau kita memuji Dia. Waktu kita memuji Dia, fokus kita bukan pada situasi kita, bukan pada keadaan kita, tapi fokus kita pada Dia. Yang pertama, waktu kita memuji Dia, di dalam pujian itu isinya apa? Siapa Tuhan kita? Amin, saudara. Di dalam pujian itu adalah kita menyatakan siapa Tuhan kita. Nanti kita akan lihat apa yang Musa tuliskan dalam pujiannya. Siapa Tuhannya dia. Ya, yang kedua, apa yang dia lakukan. Apa yang dia sudah kerjakan, saudara. Tahukah saudara, kenapa pujian Musa itu sampai kekekalan, dinyanyikan terus, bahkan sampai di kitab Wahyu. Itu terus dikutip terus. Kenapa, saudara? Karena ini bukan hanya bicara tentang Keluaran pasal 15, mari kita buka. Saya akan bawa kita melihat dari ayat yang pertama. Bagaimana Tuhan melepaskan Israel dari tangan orang Mesir dengan membinasakan Firaun di Laut Merah. Tapi ini juga bicara tentang kita, orang percaya yang dimerdekakannya, yang diselamatkannya. Amin, saudara. Melalui karyanya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin, saudara.
Makanya waktu kita memuji Tuhan, fokus kita bukan pada kegagalan kita. Di dalam lagu pujian itu bukan tentang kita, saudara. Di dalam lagu pujian itu bukan tentang saudara dan saya sekalipun kita ada di dalamnya. Waktu kita memuji Tuhan, ini adalah isinya tentang Dia dan karyanya dan apa yang Dia kerjakan buat kita. Waktu kita melihat itu, saudara, iman kita dibangkitkan. Amin, saudara. Ya, nah, kita akan lihat apa yang lagu apa yang dituliskan oleh Musa, saudara. Pada waktu itu Musa dan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Ya, dia menyanyi bagi Tuhan bukan berarti dia sudah baik, saudara. Dia menyanyi bagi Tuhan untuk dia fokus kepada Tuhan. Karena seringkali mata kita tidak bisa fokus sama Tuhan. Makanya pujian itu dikasih sama Tuhan. Supaya kita nyanyikan, supaya kita bisa fokus sama Tuhan. Sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Saudara lihat, Musa tidak berkata, Tuhan itu kasih aku kekuatan. Apa bedanya Tuhan kasih aku kekuatan dengan Tuhan itu jadi kekuatanku? Apa bedanya, saudara? Kalau Tuhan kasih kekuatan, artinya dia ada di jauh, dia kasih ini, aku kasih kekuatan. Aku kasih pertolongan. Artinya dia kasih pertolongan, dia kirim pertolongan. Dia kirim kekuatan. Tetapi ini lebih daripada sekedar dia kasih kekuatan. Firman Tuhan berkata, Dialah kekuatan kita. Artinya apa, saudara? Dia tidak kasih kekuatan, tapi Dia jadi kekuatan kita. Amin, saudara. Itu bedanya, saudara. Dia bukan hanya jadi pertolongan, dia bukan hanya beri pertolongan, tapi dia jadi pertolongan kita. Ini sinkron dengan apa yang Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal yang pertama, kalau saudara baca nanti. Waktu kita menerima Yesus, dia bukan hanya bisa kasih kita sesuatu, tapi dia kasih dirinya buat kita. Dia berikan kita dirinya, waktu dia berikan kita dirinya itu bisa jadi segala sesuatu di dalam segala suatu area kehidupan kita. Makanya waktu saudara dengar firman, saudara mungkin dengar firman seperti biasa, tapi kalau saudara dengar, saudara buka hati, dia itu bisa tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Saya tidak tahu, mungkin saudara datang dengan pergumulan sakit penyakit. Saya tidak tahu, mungkin saudara datang dengan pergumulan rumah tangga. Saya tidak tahu saudara datang dengan pergumulan dalam area kehidupan yang lain. Tapi dia tahu. Dan waktu saudara dengar itu firman itu bisa jadi segala sesuatu dalam hidup saudara. Amin, saudara. Amin. Itu luar biasanya Tuhan, saudara. Dan Musa dapatkan pewahyuan itu. Dia bilang, Tuhan adalah kekuatanku. Mari, saudara. Tuhan itu kekuatanku. Tuhan itu mazmurku. Ia telah menjadi apa? Keselamatanku. Kata keselamatan ini adalah Yeshua. Kata keselamatan adalah Yeshua. Ini Yeshua itu siapa? Yesus. Yesus muncul di sini, saudara. Musa dapatkan pewahyuan itu, tapi dia belum alami. Kita hari ini yang sudah alami. Amin, saudara. Ia telah menjadi My Yeshua. Ia Allahku. Ya, dia kenal Tuhan bukan hanya sebagai Yahweh. Tuhan itu Yahweh. Tapi dia juga kenal Tuhan sebagai Elohim. Elohim itu apa? Allah yang besar. Allah pencipta. Kupuji dia. Ia Allah Bapakku. Kuluhurkan dia. Nah ini saudara. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Wah. Saudara tahu pahlawan perang? Kayaknya orang suka perang, saudara. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya, the man of war. Kayaknya Tuhan itu suka perang. Oh, saya renungkan ini. Kayaknya sepertinya, wah Tuhan itu kok menakutkan gitu ya. Sikit-sikit suka perang, sikit-sikit suka perang. Wah, dalam yang seperti Tuhan itu suka marah gitu, saudara. Tapi tahukah saudara? Waktu dia suka perang, sebenarnya karena apa? Karena dia mau melindungi yang dicintainya. Dia suka perang untuk menghancurkan lawannya, untuk melindungi yang dicintainya. Amin, saudara. Tahukah saudara siapa lawan kita? Lawan kita bukan sesama kita. Lawan kita bukan saudara kita.
Lawan kita bukan orang tua kita, lawan kita bukan anak kita, lawan kita bukan mertua kita, lawan kita bukan saudara kita. Lawan kita adalah siapa? Penguasa di udara. Tahukah saudara, iblis itu tidak bisa lawan Tuhan. Dia tahu, dia tidak mungkin bisa lawan Tuhan langsung. Dia tidak punya kemampuan dan keberanian untuk itu. Tapi bagaimana dia bisa menyakiti hati Tuhan? Dengan cara dia menyerang yang dicintai oleh Tuhan. Waktu dia menyerang yang dicintai oleh Tuhan, dia buat Tuhan seperti sedih. Betul tidak saudara? Kalau ada orang yang tidak bisa lawan saudara, ada orang tidak bisa menyerang saudara, dia akan berusaha menyerang apa yang saudara kasihi, apa yang saudara cintai. Itu akan diserang, sehingga waktu orang yang saudara kasihi, yang saudara cintai diserang, itu membuat saudara sedih. Tahukah saudara, iblis tidak bisa menyerang Tuhan langsung, tapi dia menyerang yang dicintai oleh Tuhan. Siapakah yang dicintai oleh Tuhan? Saudara dan saya. Itulah sebabnya dikatakan Tuhan kita, Tuhan yang suka berperang. Maksudnya apa? Dia mau melindungi kita. Dia mau menyatakan cintanya buat saudara. Dia bahkan rela lakukan apa saja untuk berkelahi, untuk menyelamatkan saudara. Kalau ada milik saudara yang saudara kasihi mau diserang, kira-kira respon saudara bagaimana? Saudara akan lindungi, saudara akan jaga. Betul tidak saudara? Tahukah saudara, saudara adalah biji matanya Tuhan. Kalau biji mata saudara mau diserang, kira-kira saudara jaga atau tidak? Nah, inilah kenapa Tuhan dikatakan dia suka berperang. Bukan berarti dia jahat, bukan berarti dia penuh dengan murka, tapi dia mau mencintai, melindungi saudara dan saya yang dicintainya. Amin saudara. Nah, tahukah saudara peperangan kita hari ini? Tuhan sudah kalahkan iblis di atas kayu salib. Tuhan sudah kalahkan musuh kita, iblis dan ante-antenya. Firman Tuhan katakan Kolose pasal 2, dengan di atas kayu salib, dia telah melucuti dan mempermalukan iblis. Artinya apa saudara? Peperangan itu, dia sudah menangkan buat kita. Dan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin saudara. Ya, kita kembali saudara. Kereta Firaun dibuangnya, kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Tiberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang ke dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, nah ini sudah lihat. Tangan kananmu Tuhan mulia. Karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Saudara, tangan kanan itu adalah tangan yang penuh dengan kuasa. Tangan kanan itu adalah kesayangan. Tangan kanan itu adalah tangan yang penuh dengan anugerah. Amin saudara. Nama Benyamin, saudara tahu artinya apa? Son of my right hand, anak tangan kananku. Anaknya Yakub dari Ben-Oni, anak kesengsaraan dirubah menjadi Benyamin, anak tangan kananku. Anak tangan kanan itu bicara tentang apa? Anak kesayangan. Anak ini penuh dengan anugerah. Tahukah saudara, Tuhan memegang saudara bukan dengan tangan yang lain, tapi dengan tangan kanannya yang membawa pada kemenangan. Amin saudara. Tuhan memegang hidup kita dengan tangan kanannya yang membawa pada kemenangan. Ya, next. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menantang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun dan segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Ini bicara tentang laut merah itu dibikin seperti tembok air. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar. Aku akan mencapai mereka. Aku akan membagi-bagi jarahan. Saudara, ingat musuh kita siapa? Iblis. Ya, dia bisa pakai situasi, dia bisa pakai orang-orang, dia bisa pakai keadaan. Tapi targetnya adalah, kalau saudara belum pernah kenal Tuhan, dia akan membutakan mata saudara sehingga saudara tidak pernah kenal Tuhan. Tapi kalau saudara sudah lahir baru, dia akan buat saudara meragukan Tuhan dalam hidup saudara, dengan dia meniupkan berita-berita bohong di pikiran saudara, yang buat saudara jadi stres,
buat saudara jadi depresi, buat saudara meragukan Tuhan, buat saudara tidak menyadari Tuhan, sehingga apa saudara? Waktu saudara mulai tidak menyadari Tuhan dalam hidup saudara akan dipenuhi dengan kekalahan demi kekalahan. Saudara mulai ngalamin stres, depresi, akhirnya apa? Hidup saudara menjadi kacau balau semua. Dia akan berusaha alihkan pandangan saudara daripada Tuhan. Makanya saudara, apapun keadaan hidup saudara, apapun situasi yang saudara hadapi dalam hidup ini, baik itu baik ataupun buruk, baik itu susah ataupun senang, tetap datang pada Tuhan. Tetap engkau datang pada Tuhan. Karena waktu engkau datang pada Tuhan, Dia akan membuat hidupmu. Kita tidak bisa tunggu baik dulu baru datang sama Tuhan, saudara. Justru ketika kita datang pada Tuhan, baru Dia ubah hidup kita. Amin, saudara. Maka iblis mau kita jangan datang sama Tuhan. Iblis tiupkan kebohongan-kebohongan. Jangan datang pada Tuhan, engkau tidak layak. Justru kita datang pada Tuhan, Dia akan ubahkan hidup kita. Karena kita berubah bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita diubah waktu kita datang sama Tuhan. Amin, saudara. Jadi bagian kita adalah tetap datang pada Tuhan. Ya, next terus. Kata musuh, aku akan mengejar, aku akan mencapai mereka, aku akan membagi-bagi jarahan, nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka. Akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur, menakutkan buat musuh. Engkau pembuat keajaiban, ayat 12. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Ayat 14. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Menggigil karena apa, saudara? Bukan kedinginan, saudara. Menggigil karena apa? Ketakutan. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Sehingga penduduk tanah Kanaan gemetar. Tahukah saudara? Jadi waktu orang Israel keluar dari Mesir, Laut Merah terbelah. Penduduk Kanaan di sekitar itu, mereka dengar itu saudara. Mereka dengar dan mereka apa? Mereka ketakutan. Ayatnya di mana? Coba kita lihat satu kisah, Yosua pasal 2 ayat yang ke-10. Ya, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Jadi ini adalah perkataan Rahab kepada dua orang pengintai yang diselamatkan oleh Rahab. Waktu Yosua suruh mereka mengintai masuk ke kota Yeriko. Jadi mereka diketahuan, tapi mereka diselamatkan oleh Rahab. Rahab bilang ini, kami sudah mendengar bagaimana Tuhan kalian itu membebaskan kalian dari sungai Laut Merah, menenggelamkan orang-orang Firaun dan Mesir. Jadi mereka gemetar, mereka ketakutan saudara. Tapi tahukah saudara, orang Israel juga ketakutan sama mereka. Orang Israel juga ketakutan sama mereka. Saudara, tahukah saudara, iblis itu sebenarnya takut sama saudara. Iblis itu takut sama saudara. Karena apa saudara? Kalau saudara orang lahir baru, di dalam saudara, ya, firman Tuhan berkata, roh yang di dalam kamu jauh lebih besar daripada apa? Roh yang ada di dunia. Amin saudara. Iblis itu takut sama saudara sebenarnya. Saudara, kita takut sama iblis. Kalau kita takut sama iblis, artinya kita ditipu sama dia. Kalau saudara bukan orang lahir baru, dia tidak takut sama saudara. Tapi kalau saudara orang lahir baru itu artinya apa? Saudara sudah dilahirkan kembali waktu saudara percaya pada Kristus.
Di dalam saudara itu bukan lagi saudara sendiri, tapi Kristus adalah kehidupanmu. Dia takut sama saudara bukan karena saudara. Dia takut sama saudara karena Kristus ada di dalam hidup saudara. Kristus itu menjadi satu dengan hidup saudara. Saudara punya satu identitas yang baru yang buat dia gemetar, saudara. Sehingga apa, saudara? Kalau kita tidak sadar itu, kita akan dibuat takut sama dia. Dia bisa pakai situasi, dia bisa pakai keadaan. Tapi kalau kita sadar, makanya ini sebuah metanoia yang mesti terus-menerus kita ingatkan diri kita. Aku ciptaan yang baru. Aku punya kehidupan Kristus. Kristus adalah hidupku hari ini. Apapun situasiku, akulah kebenaran Allah dalam Kristus. Ingatkan siapa dirimu dalam Tuhan. Waktu engkau gagal, ingatkan siapa dirimu dalam Tuhan. Waktu engkau berhasil, ingatkan siapa dirimu dalam Tuhan. Jangan taruh identitasmu berdasarkan situasimu. Karena situasimu bisa naik turun. Keadaanmu bisa naik turun. Tapi taruh situasi identitasmu berdasarkan apa yang Tuhan bilang tentang dirimu. Berdasarkan apa yang dia kerjakan buat hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Selalu bilang, roh yang dalam aku lebih besar daripada roh yang dalam dunia. Aku punya kehidupan Kristus. Kristus menjadi satu dengan hidupku. Amin. Sehingga apa? Apapun situasi yang saudara hadapi, waktu engkau di bawah, waktu engkau di atas, identitasmu tidak pernah berubah. Itu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya menjalani hidup ini. Amin, saudara. Next. Ngeri dan takut menimpa mereka. Jadi mereka dibuat ngeri dan takut, saudara, sama orang Israel. Tapi orang Israel sendiri takut dan ngeri sama mereka. Buktinya apa? Waktu Musa, nanti kita akan sampai ke situ, Musa mau masuk ke tanah Kanaan, dia utus 12 pengintai, yang 10 bilang apa? Aduh, kami lihat negeri yang kami intai itu memang bagus, memang makmur, memang subur. Tapi penduduknya itu raksasa-raksasa semua dan mereka makan manusia. Kami lihat mereka seperti raksasa, kami seperti belalang. Mati kita. Mereka langsung patah semangat, saudara. Mereka takut. Padahal apa? Tuhan bilang, aku taruh kengerian terhadap kalian. Tapi orang Israel apa? Karena mereka salah. Apa yang mereka percayai salah. Akhirnya mereka yang ngeri terhadap situasi mereka. Betul ya, saudara? Ini pentingnya. Kita selalu ingatkan diri kita. Siapa diri kita dalam Kristus. Ya, ini penting buat kita. Ingatkan diri kita. Aku ciptaan yang baru. Aku anak kesayangan Tuhan. Aku biji mata Tuhan. Kristus adalah kehidupanku. Dia tidak pernah tinggalkan aku. Kristus adalah kebenaranku. Situasiku mungkin bisa berubah. Tapi identitasku tidak pernah bisa berubah. Aku ada dalam Kristus. Amin, saudara. Dan itu iblis paling takut. Orang-orang yang bisa tahu siapa dirinya dalam Kristus. Ya. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Ayat 17. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Saudara tahu? Tujuan Tuhan itu membawa orang Israel keluar dari Mesir itu sebenarnya apa? Bukan sekedar mereka dibebaskan dari Mesir. Bukan sekedar mereka dibebaskan dari Mesir. Tapi Tuhan bilang apa? Aku akan bawa mereka. Ku cangkokkan mereka di atas gunung milikku sendiri kata Tuhan. Di tempat yang telah kubuat menjadi kediamanku. Di tempat kudus. Sudah tahu ini gambaran tentang apa? Hari ini tempat kudus itu bukanlah bangunan, saudara. Tempat kudus bukanlah bait suci yang ada di Yerusalem. Itu cuma gambaran, bukan kemah suci Musa. Tempat kudus hari ini adalah hidup saudara dan saya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat kediaman Allah yang maha kudus. Amin, saudara. Tempat kudus itu hari ini hidup saudara dan saya. Jadi sebenarnya tujuan Tuhan itu bukan sekedar bebaskan hidup kita, dimerdekakan dari dosa, tapi tujuan Tuhan, kenapa dia harus turun dari sorga, Allah jadi manusia,
mati di atas kayu salib, dihina, dicaci maki, disalah mengerti, dikata-katain. Tujuannya apa saudara? Tujuannya cuma satu, dia mau jadi satu dengan saudara dan saya. Amin saudara. Yang lain-lain itu cuma buah atau akibat. Ya, yang lain-lain itu cuma akibat. Tapi tujuan Tuhan cuma satu. Dia mau jadi satu dengan saudara dan saya. Dia mau jadikan kita tempat kediamannya. Tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Amin saudara. Saudara bayangkan, saudara adalah tujuan Tuhan jadi manusia. Dia jadi manusia supaya kita bisa jadi anak-anak Allah. Amin saudara. Ya, kita dicangkokkan. Nah, ayat 18, Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Oh, saya renungkan ayat ini. Apa artinya memerintah? Memerintah artinya bertahta. Betul tidak saudara? Memerintah kekal selama-lamanya. Dan ini hubungannya dengan pujian apa saudara? Saudara tahu, waktu saudara memuji Tuhan, waktu saya memuji Tuhan, dengan satu sikap yang benar tadi apa? Pujian itu bagi Tuhan, yang pertama. Ya, yang kedua itu menceritakan tentang siapa Tuhan. Yang ketiga, menceritakan apa yang sudah dikerjakan buat kita. Dan waktu kita memuji Tuhan, dengan sikap seperti itu, tahukah saudara, Tuhan itu bertahta, dia bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Amin saudara. Tahukah saudara kenapa dia bertahta? Bukan berarti kalau kita tidak memuji dia tidak bertahta. Tidak saudara. Bukan berarti kalau kita tidak memuji Tuhan, Tuhan kehilangan tahtanya. Tidak saudara. Tapi waktu kita memuji Tuhan, kita sedang membangun tahta untuk Tuhan itu memerintah dalam hidup kita. Amin saudara. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang mesti kita lakukan. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang mesti kita buat. Tapi waktu kita memuji dia dengan hati kita memuji dia. Tahukah saudara? Saudara sedang buat tahta Tuhan untuk dia berdaulat dalam hidup saudara. Dan tahukah saudara? Pujian itu memiliki kuasa yang sangat besar. Makanya saudara jangan anggap enteng pujian penyembahan. Oh nanti saja, ini kan mau masuk firman Tuhan baru datang. Pujian itu cuma kasih rame-rame saja. Itu cuma sebagai pemanis ibadah. Tidak ada saudara. Pujian itu saudara langsung datang pada Tuhan. Saudara sedang mendirikan tahta bagi Tuhan untuk berdaulat dalam hidup saudara. Saudara mungkin tidak tahu semua yang ada di depan saudara. Mungkin hari ini kau sedang ngalamin pergumulan, tantangan. Engkau tidak tahu apa yang harus engkau buat di depan sana. Tapi kalau engkau sedang buat tahta bagi Tuhan, engkau sudah bilang, Tuhan, aku tidak mampu, tapi engkau mampu Tuhan. Amin saudara. Saudara lihat di dalam Kisah Rasul 16, mari kita buka. Ada satu kali kisah Paulus dan Silas, saudara ingat kisah ini? Kisah Rasul 16, pada waktu itu Paulus dan Silas di penjara. Gara-gara apa? Gara-gara mereka usir setan dari seorang hamba perempuan yang selalu dipakai untuk cari duit, untuk ramal-ramal. Dan itu setan itu diusir sama Rasul Paulus. Kemudian orang yang punya itu jimat-jimat guna-guna marah karena tidak bisa dipakai lagi untuk cari duit. Paulus dan Silas ditangkap, difitnah, dimasukkan penjara. Dan dimasukkan dalam penjara yang paling tengah, dipasung dengan kuat, diikat. Saudara. Penjara zaman dahulu bukan seperti sekarang. Saudara. Penjara zaman dahulu, waduh, tidak tahu seperti apa. Itu baunya seperti apa. Mereka semuanya di situ saudara. Dan ditaruh di paling tengah, yang paling dalam, yang paling gelap saudara. Firman Tuhan bilang apa? Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan apa? Menyanyikan apa? Puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman yang lain apa? Mendengarkan mereka. Ya, next terus. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat 27.
Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak bunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah apa? Melarikan diri. Ayat 28, tapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada. Saudara tahu? Kenapa itu orang-orang tahanan lain tidak lari? Kenapa? Kalau orang di penjara, mereka dapat kesempatan penjaranya terbuka. Apa yang harus mereka lakukan? Wih, ini kesempatan. Kapan lagi tengah malam tidak ada yang lihat? Lari sudah, betul ya saudara? Lari sudah. Tapi apa yang menahan mereka semua? Sampai mereka semua tidak lari. Apa saudara? Karena mereka dengar Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian. Apa hebatnya puji-pujian yang dinaikkan? Ternyata puji-pujian yang dinaikkan itu saudara, dampaknya bukan buat diri mereka sendiri, tapi itu menarik hadirat Tuhan dan melawat orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin saudara. Oke, saya mau kesaksian dulu sedikit bagaimana saya juga bisa kenal Tuhan. Saya kenal Tuhan bukan karena saya diomongin bertobat, berubah. Tidak ada orang yang bisa omong, ya. Tidak ada orang yang bisa nasihatin. Tapi kalau hadirat Tuhan yang menjamah, orang mau sekeras apapun, dia pasti bisa berubah. Tapi bagaimana orang bisa dapatkan hadirat Tuhan? Jadi waktu datang ke gereja, saya tidak punya tujuan untuk bertobat. Saya cuma ikut-ikutan saja, supaya ya lebih dikenal orang agak baik sedikit gitu. Kalau saudara pernah dengar masa lalu saya, agak baik sedikit gitu. Tapi waktu di saat pujian penyembahan dinaikkan, di saat itu tiba-tiba saya rasakan hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itulah yang membuat saya bisa merasakan. Dan itu yang mengubahkan. Saya sadar bahwa Tuhan itu ada. Saya sadar bahwa Tuhan itu bukan sekedar tulisan-tulisan yang mati. Saya sadar bahwa dia sungguh-sungguh nyata. Itu dari mana? Hadirat Tuhan. Pada waktu apa? Pujian penyembahan dinaikkan. Amin saudara. Jadi jangan anggap sepele. Waktu kita melayani juga pujian penyembahan, itu pelayanan yang luar biasa. Waktu kita nyanyi di tempat ini juga, saudara tahu waktu saudara menyembah Tuhan, bukan hanya saudara yang bisa merasakan Tuhan, orang-orang di sekitar saudara bisa rasakan Tuhan. Amin saudara. Waktu Daud memainkan kecapi, dia memuji Tuhan. Bukan hanya dia yang rasakan, Saul bisa rasakan, roh jahat yang ada di Saul itu bisa undur. Tahukah saudara, kuasa pujian penyembahan. Waktu engkau menaikkan pujian penyembahan, Tuhan bertahta. Waktu Tuhan bertahta, dia hadir dengan segala kebaikannya, dengan segala kuasanya. Waktu dia hadir saudara, saudara tidak tahu harus buat apa. Saya percaya Paulus dan Silas, mereka tidak punya planning. Oke, kita nyanyi jam 12, nanti jam 1 Tuhan buka ke Tempung Borgol. Mereka tidak punya planning seperti itu saudara. Hari ini kita baca Kisah Rasul 16, oh udah selesai, Paulus dibebaskan, Paulus merdeka, gembok-gembok terbuka karena mereka memuji Tuhan. Tapi bagi mereka, waktu itu mereka tidak tahu saudara. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan ngalamin itu. Bagi kita juga, kita tidak tahu. Kalau Tuhan bertahta, tiba-tiba dia bisa lakukan sesuatu yang kau tidak pernah bayangkan sebelumnya. Amin. Engkau yang dalam jalan buntu, tiba-tiba engkau bisa lihat ada jalan keluar. Engkau yang sedang sakit, tiba-tiba engkau bisa lihat sakitmu tiba-tiba disembuhkan. Amin saudara. Kita tidak bisa buat planning. Karena kita tidak tahu apa yang ada di depan. Tapi kita percaya, dia Tuhan yang ada di depan kita. Dia Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Amin saudara, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan ya. Nah makanya ketika kita memuji Tuhan, naikkan pujian itu. Yang pertama prinsipnya tadi apa? Bagi Tuhan, bukan bagi orang lain lihat hidup saudara. Bagi Tuhan yang pertama. Yang kedua, dalam pujian itu engkau mengenal siapa Tuhan. Dan engkau tahu apa yang dia kerjakan. Dan yang ketiga, engkau menyediakan tahta untuk Tuhan memerintah di dalam hidup saudara. Amin saudara. Next kita teruskan saudara.
Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Ayat yang ke-20. Lalu Miriam, nabiah itu, serta nabi pertama di Alkitab siapa? Siapa nabi pertama? Bukan Miriam, saudara. Siapa? Abraham. Tahukah saudara Abraham dapat gelar nabi kapan? Waktu dia tipu itu raja. Dia tipu itu raja. Raja siapa? Apa namanya siapa tuh? Dia tipu tentang istrinya itu. Dia dapat gelar nabi di situ, saudara. Ya. Lalu Miriam nabiah itu, saudara, perempuan Harun mengambil rebana di tangannya. Tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkan di dalam laut. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Saudara, kalau 3 hari tidak minum air bagaimana, saudara? Ada yang tahan? Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut. Terus ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena apa? Pahit rasanya. Aduh, udah 3 hari udah haus, dapat air pahit lagi. Itulah sebabnya dinamai orang itu apa, tempat itu apa? Nah, coba tampilkan videonya. Nah, ini saudara, ini siapa saudara? Bapak besar yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini saya berada di Mara. Di belakang saya ini adalah mata air, di mana ribuan tahun yang lalu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menemui mata air yang pahit sehingga mereka tidak bisa minum. Dan mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan pada saat itulah Tuhan menyuruh Musa untuk mengambil sebuah kayu, dan kayu itu dilemparkan ke dalam air sehingga air yang pahit itu berubah menjadi air yang manis. Bapak saudara, tahukah saudara bahwa kayu itu adalah lambang daripada karya salib Kristus, dan air yang pahit itu melambangkan kehidupan manusia yang penuh dengan kepahitan di luar Kristus. Saudara, waktu kayu itu dilemparkan yang melambangkan karya Kristus sehingga ada kehidupan, air yang pahit berubah menjadi manis. Saudara, kalau ada hal-hal yang pahit dalam kehidupan saudara, biarkan salib Kristus mengubah hal yang pahit menjadi hal yang manis dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, suaranya kurang jelas ya. Nanti kalau sudah dibuka lagi perjalanan, ayo kita sama-sama ke Israel. Saudara, coba tampilkan lagi ayatnya, saya jelaskan dulu. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena apa? Pahit rasanya, itulah sebabnya dinamai orang tempat itu apa? Mara, ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apa yang akan kami minum? Musa berseru-seru pada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya apa? Sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu dalam air, lalu air itu menjadi manis. Sudah tahu apa hubungannya kayu dengan air jadi manis? Apa hebatnya kayu itu, saudara? Kenapa Tuhan tidak bilang, Musa, katakan saya sama air itu berubah jadi air manis? Kenapa harus ambil kayu? Tahukah saudara, Tuhan itu di dalam setiap kesempatan dia mau tunjukkan karya Kristus sebagai solusi atau jawaban. Tahukah saudara, kayu itu bicara tentang apa? Kayu itu bicara tentang salib. Itu bicara tentang karya Kristus. Itu bicara tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Artinya gini, Tuhan mau bilang gini, untuk setiap masalah yang ada dalam hidupmu, karya Kristuslah yang menjadi jawabannya. Amin, saudara. Kalau ada yang pahit dalam hidupmu, lihatlah pada karya Kristus. Kalau ada yang pahit dalam hidupmu, lihatlah di karya Kristus apa? Dia yang menerima semua yang pahit, semua yang jelek, semua kutuk, semua sakit penyakit, semua hal yang buruk, yang busuk diambil di atas kayu salib. Supaya apa? Hari ini saudara bisa menerima semua yang baik, semua yang berguna, kehidupan bukan kematian, berkat bukan kutuk. Amin, saudara. Tuhan mau kasih tunjuk jawaban untuk setiap yang pahit-pahit dalam hidupmu. Itu ada pada salib Kristus. Amin, saudara. Ya, next, terus. Ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu
Kalau ada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan padamu penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang, ini Yehova Rafa. Yehova Rafa itu muncul di sini, saudara. Aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Saudara tahu, sebenarnya Tuhan mau bilang gini, aku ini bukan Tuhan yang suka kasih kamu sakit penyakit. Memang dalam perjanjian lama, itu Tuhan itu bisa hukum seorang dengan sakit penyakit, kutuk sakit penyakit. Tapi hari ini saudara, karena karya salib Kristus, semua hukuman itu sudah ditimpakan sama Yesus. Dia tidak lagi mendisiplin kita dengan sakit penyakit, dengan kecelakaan. Tapi dia Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Amin saudara. Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Itu di mana? Di sini saudara. Kisahnya di sini. Dengan salib Kristus, dia menyembuhkan hidup saudara dan saya. Amin. Dia bukan Tuhan yang kasih sakit penyakit. Dia Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit. Mestinya kalau ada yang sakit hari ini jangan bilang, ini disiplin dari Tuhan. Tuhan kasih saya sakit penyakit. Tuhan kutuk saya dengan sakit penyakit. Saudara, Tuhan tidak pernah kasih sakit penyakit. Saudara datang pada Tuhan. Saudara minta kesembuhan dari Dia. Dialah yang menyembuhkan sakit penyakitmu. Amin saudara. Next. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Setelah mereka ngalamin masa yang sulit, mereka boleh ngalamin sebuah kelegaan. Artinya apa saudara? Artinya kalau saudara punya tantangan, masalah dalam hidup saudara, itu tidak akan kekal selama-lamanya. Ada masa expire-nya. Amin saudara. Ya, apapun masalah saudara, percayalah ada expire-nya. Ya. Dan Tuhan mau bilang gini ya, sekalipun di tengah-tengah masalah, mereka ngalami air pahit, mereka tetap bisa dapat pewahyuan tentang Tuhan. Mereka bisa tetap dapat pewahyuan tentang Tuhan, saudara. Artinya gini, saudara. Kita belajar sesuatu, baik situasi baik maupun situasi buruk. Tetap lihat kebaikan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang buruk pun, engkau bisa lihat pewahyuan tentang Kristus. Amin, saudara. Amin. Saya mau tutup, saya kasih satu closing terakhir dari kisah ini, saudara. Saudara lihat, orang Israel, mereka memuji Tuhan pada waktu mereka sudah dilewatkan dari apa? Laut Merah. Waktu mereka sudah dibebaskan dari namanya Laut Merah. Dibebaskan dari masalah. Itu bagus saudara. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Kalau mereka belum bisa melewati Laut Merah itu, mereka bisa memuji Tuhan. Amin saudara. Saya tidak tahu mungkin hari ini ada kita yang sudah dibebaskan dari Laut Merah. Laut Merah itu mungkin menggambarkan pergumulan yang sedang kau hadapi hari ini. Ada tembok besar yang membuat engkau tidak bisa bergerak. Ada jebakan yang membuat engkau sepertinya terhimpit. Engkau mungkin ada yang sudah dibebaskan dari itu. Engkau bisa naikkan syukur, Tuhan baik. Itu luar biasa. Tapi juga mungkin ada saudara yang hari ini datang di tempat ini. Saudara sedang ngalamin namanya, engkau belum lewat Laut Merah. Laut Merah itu masih belum terbelah. Di belakang saudara masih ada Firaun, kiri kanan saudara masih ada gunung. Mungkin hari ini engkau sedang terhimpit dengan persoalan yang engkau hadapi dalam hidupmu. Tapi apakah engkau harus tunggu sampai Laut Merah terbelah baru engkau bisa katakan Tuhan itu baik? Ataukah engkau mulai belajar, bahkan saat Laut Merah belum terbelah, aku tetap mau menaikkan pujian bahwa aku punya Tuhan yang baik. Amin saudara. Sama seperti Paulus dan Silas. Mereka belum tahu jawaban dalam apa yang akan mereka hadapi. Mereka masih di penjara. Mereka masih ada di tengah-tengah malam yang gelap. Tangan mereka masih terikat. Tapi mereka memilih untuk memuji Tuhan. Mereka memilih untuk menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dan waktu mereka naikkan puji-pujian bagi Tuhan, mereka bangun tahta buat Tuhan. Untuk Tuhan bekerja, bertindak dalam hidup mereka. Amin saudara.